Ini adalah Pride Lands, kawasan rimba yang penuh dengan ketenangan dan kedamaian. Pride Lands dikuasai oleh Raja Rimba bernama Mufasa. Raja rimba yang pemberani, baik, dan bijaksana. Mufasa mempunyai anak bernama Simba nih guys, yang kelak suatu saat nanti akan menjadi Raja Rimba pengganti Mufasa. Adalah Scar, adik dari Mufasa. Sekilas tentang Scar ini berambisi untuk menjadi Raja Rimba dan ingin menguasai Pride Land guys. Scar tidak menyukai kehadiran Simba, karena ia tahu kelak Simba inilah yang akan menjadi penerus Raja Rimba di Pride Lands. Sejak kecil, Simba sudah dikenali oleh ayahnya batas-batas Pride Lands, termasuk melarang Simba untuk pergi ke dataran yang gelap yang merupakan daerah terlarang, yaitu kuburan gajah. Sejak kecil pun, Mufasa selalu mengajari Simba untuk berburu. Singkat cerita, ketika Simba sedang latihan berburu sendirian, terlihat Scar pamannya sedang memantau. Yang kemudian akhirnya Simba menghampiri pamannya. Namanya juga anak kecil ya guys. Simba berkata agak sombong kepada Scar. Ia berkata bahwa suatu saat nanti ia akan berkuasa dan menjadi Raja Rimba. Mendengar itu Scar pun kesal guys, dan kemudian berencana untuk mencelakai Simba dengan memancing Simba pergi ke kuburan gajah. Scar cerita mengenai kuburan gajah itu guys, yang membuat Simba penasaran untuk pergi ke kuburan gajah itu. Keesokan harinya, Simba meminta izin kepada ibunya Sarabi mengajak Nala bermain ke lubang air. Ibunya pun mengizinkan asal ditemani oleh Zazu. Di tengah perjalanan, Simba mengatakan kepada Nala bahwa ia akan mengajaknya pergi ke tempat yang belum pernah ia datangi, yaitu kuburan gajah. Namun, mereka tidak bisa ke sana selama ada Zazu yang mengawasi mereka. Akhirnya Simba mempunyai rencana untuk mengecoh Zazu. Rencana Simba ini pun berhasil guys. Akhirnya Zazu kehilangan jejak. Tibalah Simba dan Nala di kuburan gajah tersebut yang merupakan daerah terlarang. Kuburan gajah tersebut merupakan tempat yang gersang guys, yang ada hanya bebatuan, lumpur panas, dan tulang-tulang bangkai gajah. Tiba-tiba datanglah segerombolan hiena lapar. Segerombolan hiena ini pun mulai mengganggu dan menakut-nakuti Simba dan Nala. Kemudian tibalah pemimpin gerombolan hiena ini guys, yang bernama Senzi. Ternyata Senzi dan gerombolannya ini adalah musuh besar dari Mufasa sejak lama. Mereka diusir oleh Mufasa dan melarang menginjakkan kakinya di Pride Lands. Akhirnya gerombolan hiena ini menyerang Simba dan Nala. Adegan kejar-kejaran pun terjadi. Simba dan Nala berusaha mencari jalan keluar, namun naas, mereka berhasil dikepung oleh gerombolan hiena ini. Tiba-tiba datanglah Mufasa guys. Mufasa menyerang dan menghalau gerombolan hiena ini. Senji terkejut dan ketakutan melihat Mufasa datang. Mufasa pun mengancam Senji apabila mengganggu anaknya lagi, ia akan berhadapan dengannya. Senji pun ketakutan. Kemudian Mufasa mengajak Simba dan Nala pulang. Mufasa marah kepada Simba karena tidak mematuhinya telah mendatangi daerah terlarang kuburan gajah. Tindakan Simba ini bisa membahayakan dirinya dan Nala. Simba menjawab membela diri bahwa dirinya hanya ingin menunjukkan bahwa ia juga pemberani seperti ayahnya Mufasa. Kemudian Mufasa menyuruh Simba untuk menatap bintang dan berkata, "Kapanpun dirimu merasa kesepian, tataplah bintang itu, dan para leluhur di sana akan selalu ada untuk membimbingmu." Oke guys, kita kembali ke kuburan gajah di mana tempat para gerombolan hiena berada. Terlihat Scar adiknya Mufasa mendatangi Senzi dan gerombolannya. Scar berkata kepada Senzi bahwa ia datang untuk menawarkan kerjasama untuk bersama-sama menguasai Pride Land. Senzi bilang bahwa Mufasa terlalu kuat. Kemudian Scar meyakinkan kepada Senzi bahwa ia punya rencana. Scar juga berkata bila ia sudah menguasai Pride Land, gerombolan hiena itu akan tinggal di Pride Land dan bisa memakan sepuasnya di sana. Akhirnya Senzi pun menyetujui
menyetujuinya untuk bekerja sama dengan Scar menguasai Pride Lands. Oke guys, kita beralih ke adegan di mana Scar menjalankan rencananya. Scar mengajak jalan-jalan Simba di bawah sebuah tebing. Di situ Simba curhat bahwa ayahnya marah kepadanya karena telah mendatangi kuburan gajah. Scar pun menjawab bahwa ia punya cara untuk membuat Mufasa bangga kepada Simba. Simba pun bertanya, bagaimana caranya agar ayahnya bangga kepada dirinya? Scar pun menjawab, hanya dengan mengaum sekeras-kerasnya. Apabila suara Simba terdengar sampai jauh, itu menandakan bahwa Simba sudah dewasa dan itu akan membuat ayahnya bangga. Tanpa diketahui Simba, Sensi dan gerombolannya sudah menunggu di atas tebing untuk menunggu momen yang tepat. Akhirnya Simba berusaha untuk mengaum sekeras-kerasnya seperti yang disuruh oleh Scar. Ketika auman Simba mulai keras, tiba-tiba turunlah gerombolan bison menuruni tebing berlarian ke arah Simba. Gerombolan bison ini banyak sekali guys. Akhirnya Simba pun berlari sekuat tenaga untuk menghindari gerombolan bison ini. Di waktu yang bersamaan, Scar pura-pura melaporkan kepada Mufasa bahwa Simba dalam keadaan bahaya. Kemudian bergegas Mufasa dan Scar berlari menuju ke bawah tebing di mana Simba berada. Kita kembali ke keadaan di mana Simba sedang berusaha keras menghindari gerombolan bison ini. Simba pun memeluk erat batang pohon tersebut. Kemudian Zazu memberitahukan kepada Mufasa di mana Simba berada. Akhirnya Mufasa kembali berlari bergegas menuruni tebing untuk menyelamatkan Simba. Lalu Scar pun berkata kepada Zazu bahwa ia akan menolong Mufasa dan menyuruh Zazu pergi untuk memberitahukan kepada singa-singa yang lain. Tiba Mufasa berhasil menaiki pohon tersebut guys dan mengatakan kepada Simba untuk melompat ke arahnya. Namun naas, gerombolan bison itu menabrak tubuh Mufasa yang mengakibatkan mereka berdua terjatuh. Mufasa kembali bangun dan berusaha untuk meraih Simba dan berhasil. Kemudian Mufasa meletakkan Simba di tempat yang aman. Namun kembali Mufasa dihantam oleh gerombolan bison tersebut dan terseret jauh. Terlihat Mufasa kembali berusaha naik ke atas tebing dengan meraih bebatuan. Simba melihat bagaimana ayahnya berjuang keras untuk menyelamatkan diri dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Mufasa pun terus berusaha mencapai atas tebing. Tiba sedikit lagi Mufasa mencapai atas tebing, muncullah Scar menatap Mufasa. Mufasa berkata agar Scar menolongnya. Namun apa yang dilakukan Scar? Scar malah mencengkram kedua tangan Mufasa dan mencakar wajah Mufasa. Mufasa pun terhempas dan terjatuh ke bawah tebing. Di sisi tebing, Simba melihat ayahnya terjatuh dari atas dan terinjak-injak oleh gerombolan bison itu. Setelah gerombolan bison itu berlalu, Simba turun untuk mencari ayahnya. Terlihat Mufasa sudah tergeletak tak berdaya guys. Simba pun berusaha membangunkan ayahnya dan kemudian memeluknya. Ya, Mufasa telah tewas. Tibalah Scar mendatangi Simba dan mengatakan bahwa kalau bukan karena ulah Simba, ayahnya tidak akan mati. Dan semua akan berpikir bahwa Simba telah membunuh ayahnya. Sengaja Scar berkata demikian agar Simba merasa bersalah guys, karena telah membunuh ayahnya. Akhirnya Scar menyuruh Simba pergi dan jangan pernah untuk kembali. Simba pun akhirnya melangkah pergi. Namun datanglah Sensi dan gerombolan hiena yang telah menunggu dari tadi. Dan Scar pun menyuruh mereka untuk membunuh Simba. Gerombolan hiena ini pun akhirnya mengejar Simba. Simba pun berlari ketakutan menyelamatkan diri sampai keluar daerah Pride Lands. Kita kembali adegan di mana akhirnya Scar menyatakan dirinya sebagai raja yang baru dan mengajak gerombolan hiena untuk bergabung dengan alasan untuk membantu keamanan Pride Land. Ibunya Simba dan lainnya termasuk Nala sedih mendengar hal itu. Oke guys, kita kembali adegan di mana Simba merasa letih, kehausan dan lapar di sebuah gurun dan akhirnya pingsan. Kemudian datang burung-burung pemakan bangkai guys yang akan menyantap Simba.
Namun di saat yang tepat, tiba-tiba dari kejauhan datang seekor babi hutan yang ditunggangi oleh seekor meerkat. Meerkat ini sejenis apa ya guys, luwak atau musang gitu guys. Oke, kita lanjut ya guys. Babi hutan ini bernama Pumba guys, dan ditemani oleh seekor meerkat yang bernama Timon. Dan akhirnya mereka pun berteman. Singkat cerita, Simba pun kini telah dewasa dan Simba sangat bahagia di tempat barunya ini, dan ia telah melupakan kampung halamannya. Kita kembali ke Pride Land dan Nala pun kini tumbuh dewasa. Pride Land yang dipimpin oleh Scar kini keadaannya menjadi sangat menyedihkan. Pride Land sudah tidak hijau lagi guys. Gersang dan hewan-hewan lainnya selalu diburu oleh Scar dan gerombolan hiena hingga hampir punah. Melihat keadaan Pride Land yang menyedihkan ini, akhirnya Nala memutuskan pergi untuk mencari bantuan. Singkat cerita, ketika Nala sedang berburu, Nala tidak tahu bahwa hewan yang diburunya adalah kawan-kawannya Simba. Datanglah Simba menyelamatkan kawan-kawannya. Akhirnya Simba dan Nala bertemu kembali. Mereka senang sekali setelah sekian lama tidak bertemu. Nala pun tidak menyangka ternyata Simba masih hidup. Kemudian Nala berkata bahwa Simba harus pulang. Simba harus merebut kembali tahta ayahnya dan menjadi Raja Rimba Pride Land. Nala pun menambahkan, keadaan Pride Land sekarang sangat menyedihkan dan semua keluarga dan kerabat sedang sangat membutuhkan bantuan. Simba pun menolak. Dia berkata, disinilah rumahnya sekarang, dan lagi pula tidak ada seorang pun di Pride Land yang menginginkan ia kembali. Akhirnya Nala kesal karena Simba tidak mau kembali. Kemudian Nala pergi meninggalkan Simba. Suatu malam, ketika Simba sedang berjalan sendirian, muncullah sosok sang dukun kepercayaan Mufasa. Namun Simba tidak mengenalinya. Sang dukun itu pun berkata dan mengatakan bahwa Mufasa, ayahnya Simba, masih hidup. Dan sang dukun itu membawa Simba ke sebuah tempat dan kemudian menyuruh Simba untuk melihatnya di dalam air. Namun Simba tidak melihat ayahnya. Kemudian dukun itu berkata bahwa Mufasa, ayahnya, hidup di dalam dirinya. Lalu Simba menatap langit dan tiba-tiba terdengar suara Mufasa memanggilnya dan mengatakan bahwa Simba harus ingat siapa jati dirinya yang sebenarnya, dan juga mengatakan bahwa Simba adalah raja sejati. Ayahnya bangga telah memiliki anak seperti Simba. Akhirnya Simba pun tersadar guys dan memutuskan untuk kembali pulang menyelamatkan Pride Land. Dalam perjalanan pulang, Simba bertemu dengan Nala dan akhirnya mereka bersama-sama menuju Pride Land. Singkat cerita, akhirnya mereka tiba guys. Simba sedih melihat keadaan Pride Land sekarang. Gersang dan hewan-hewan pun punah, tidak seperti dulu lagi. Simba pun disambut oleh Zazu dan tidak lama datanglah Pumba dan Timon untuk membantu Simba. Kini tibalah saatnya mereka mengatur strategi guys. Pumba dan Timon harus mengalihkan penjagaan yang dijaga oleh gerombolan hiena dan berhasil. Kita beralih adegan di mana Scar dan Sarabi, ibu Simba, sedang berdebat. Scar merayu Sarabi untuk menjadi ratunya guys, namun Sarabi tidak mau. Akhirnya terjadilah perkelahian antara Scar dan Sarabi. Muncullah Simba mengaum keras. Scar pun terkejut, disangkanya itu adalah Mufasa. Sarabi, ibunya Simba, senang sekali Simba telah kembali dan kemudian memeluknya. Lalu Nala berkata kepada Scar bahwa kekuasaan Scar telah berakhir dan raja yang sah adalah Simba. Simba pun memberikan pilihan kepada Scar untuk turun tahta atau bertarung. Disinilah terlihat kelicikan Scar pun keluar lagi guys. Scar mengungkit-ungkit kejadian masa lalu yang mengatakan di mana Mufasa tewas karena Simba. Semua terkejut mendengar itu, termasuk Sarabi, ibunya Simba. Sarabi menanyakan tersebut kepada Simba, apakah benar apa yang dikatakan Scar? Simba pun menjawab, iya. Di sini Simba menjadi lemah guys. Psikologisnya terganggu mengingat kejadian kematian ayahnya. Scar pun terus menyudutkan Simba atas kejadian tersebut. Di saat Simba hampir tergelincir, Scar membisikkan ke telinga Simba bahwa ialah yang telah membunuh Mufasa.
Disinilah Simba kembali teringat kejadian ketika ayahnya terjatuh. Ternyata itu ulah Scar. Timbullah amarah Simba yang membangkitkan kekuatannya. Simba menyerang balik Scar dan mengatakan bahwa Scar lah yang telah membunuh Mufasa. Akhirnya Scar menyuruh gerombolan hiena untuk menyerang Simba. Nala pun tidak tinggal diam guys. Dia memerintahkan kerabat dan kawan-kawannya untuk menyerang gerombolan hiena tersebut. Akhirnya perkelahian dua kubu yang memang sejak lama telah bermusuhan tak terelakkan. Pertempuran sengit pun terjadi. Terlihat Zazu, sang dukun, Pumba dan Timon ikut dalam pertempuran tersebut membantu Simba. Singkat cerita, akhirnya gerombolan hiena ini dapat dikalahkan guys, dan mereka melarikan diri. Scar pun secara diam-diam melarikan diri juga, namun terlihat oleh Simba. Simba mengejar Scar. Ketika sudah tersudutkan, Scar meminta maaf dan minta ampun kepada Simba, dan ia berkata dengan liciknya, memfitnah dan mengatakan bahwa semua ini ulah hiena. Ketika Simba lengah, Scar pun secara licik menyerang Simba. Perkelahian sengit pun terjadi lagi. Akhirnya Simba berhasil mengalahkan Scar, dan Scar pun terjatuh dari tebing dan pingsan. Ketika Scar telah siuman, datanglah segerombolan hiena yang marah ini akan menyerang Scar, karena Scar telah mengatakan kepada Simba bahwa semua ini adalah ulah hiena. Kemudian Scar pun tewas diserang oleh Sensi dan gerombolannya. Singkat cerita, akhirnya sang dukun menobatkan Simba menjadi Raja Pride Land, dan Pride Land pun kembali hijau guys. Semua hewan-hewan hidup rukun dan damai di bawah tampuk pemerintahan Simba. Di akhir cerita terlihat akhirnya Simba dan Nala mempunyai anak yang kelak menjadi raja penerus Simba. Selesai. Apakah nanti ada sequel lanjutan dari film Lion King ini ya guys? Kita tunggu aja ya. Terima kasih.